Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai pembelajaran lagi, yaitu muatan pelajaran akidah akhlak dengan materi mengenal Allah melalui kalimat thayyibah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah subhanallah, yang kedua kalimat Masya Allah dan Allahu Akbar. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar 3 kalimat thayyibah ini? Pasti pernah ya. Nah, yang akan kita pelajari yaitu terkait pengertiannya, kemudian kapan waktu yang tepat untuk mengucapkannya, dan hikmah dari melafazkan ketiga kalimat thayyibah ini. Nah, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah yaitu kalimat yang sangat baik untuk diucapkan dan seharusnya sudah dibiasakan sejak kecil. Karena kalimat thayyibah mempunyai makna mensucikan dan mengagungkan nama Allah. Insya Allah, apabila kita senantiasa membaca kalimat thayyibah ini, akan menambah nilai ibadah kita dan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Pernahkah kalian melihat sesuatu yang menakjubkan? Mungkin seperti pelangi, kemudian gerhana bulan, gerhana matahari, dan sebagainya. Lalu, apa yang kamu ucapkan ketika melihatnya? Iya, betul sekali. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, seperti contoh tadi ada pelangi, maka kalimat yang seharusnya diucapkan adalah Subhanallah. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan kalimat Subhanallah ini mempunyai arti yaitu Maha Suci Allah. Subhanallah juga disebut dengan bacaan tasbih. Nah, ketika tadi kita melihat sesuatu yang menakjubkan seperti pelangi, maka kita patut mensyukuri karena fenomena alam tersebut merupakan ciptaan Allah. Sehingga kalimat yang tepat ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan yaitu Subhanallah. Nah, anak-anak, semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji kebesaran Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Al-Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa. Lalu Ustazah, kalimat Subhanallah surat ini digunakan pada saat apa saja? Ya, yang pertama, ketika kita melihat keindahan atau keajaiban alam ciptaan Allah, maka sepatutnya kita mengucapkan Subhanallah. Seperti tadi kita melihat pelangi, gerhana bulan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengucapkan kalimat Subhanallah ketika berzikir sesudah sholat fardu dengan membaca 33 kali. Yang ketiga, ketika melihat kejadian yang mengagumkan. Dan yang keempat, ketika kita hendak mengingatkan imam sholat, ketika imam lupa bacaan atau gerakan sholat. Nah, namun kalimat Subhanallah ini digunakan bagi kaum laki-laki. Nah, anak-anak, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dengan kita senantiasa bertasbih kepada Allah atau senantiasa melafazkan kalimat thayyibah Subhanallah. Yang pertama, kita akan selalu ingat akan kebesaran Allah, kita akan mendekatkan diri kepada Allah, menambah keimanan, menambah pahala, dan tentunya menjauhkan dari berbagai perbuatan syirik. Nah, anak-anak, ada kalimat yang kedua, kalimat thayyibah ini bernama kalimat Masya Allah. Pernahkah kalian melihat temanmu menyontek? Atau mungkin temanmu berkelahi dan sebagainya?
hal-hal buruk lainnya? Tentu saja pernah ya. Nah, ketika kita melihat kejadian atau peristiwa atau mendengar hal-hal yang negatif, maka sepatutnya kita mengucapkan kalimat Masya Allah, yang artinya segala sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ketika kita menyaksikan atau mendengar sesuatu yang tidak baik atau hal-hal negatif, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat, ya betul, kalimat Masya Allah. Ustazah, untuk kalimat Masya Allah ini digunakan pada apa saja? Ya, kita bisa menggunakannya ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik. Contohnya tadi kita melihat teman kita yang berkelahi, atau teman kita mencontek saat ulangan di kelas, maka kalimat yang seharusnya digunakan yaitu Masya Allah. Kemudian jika ada teman yang berkelahi, sebaiknya kita segera melerainya. Yang kedua, dapat kita gunakan ketika kita melihat sesuatu yang mengagetkan. Kita merasa kaget, maka yang perlu kita ucapkan adalah Masya Allah. Dan yang terakhir, ketika kita merasa kecewa terhadap sesuatu hal. Kita jika merasa kecewa, jangan sampai kita kecewa terhadap Allah, kita putus asa terhadap rahmat Allah. Namun kalimat yang pertama seharusnya kita ucapkan yaitu Masya Allah. Kemudian kita memohon pertolongan Allah agar senantiasa dimudahkan dalam segala urusan. Nah, yang selanjutnya ada kalimat thayyibah Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Jadi anak-anak, agar kita senantiasa mengingat Allah bahwa Allah adalah Maha Besar, maka ketika kita menyaksikan sesuatu yang menunjukkan kebesaran Allah, disunahkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Nah, lafal Allahu Akbar itu juga disebut dengan bacaan takbir. Nah, ucapan takbir ini merupakan bentuk pengakuan diri kita terhadap kebesaran Allah dan kekuasaannya yang tidak dapat samai dengan. Kemudian kalimat takbir digunakan pada saat waktu-waktu sebagai berikut. Yang pertama, ketika berzikir setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah. Yang kedua, takbir ini menjadi bacaan dalam sholat yang terdapat pada ketika kita hendak ruku, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, dan berdiri rakaat kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian yang ketiga, memperbanyak takbir ketika dua hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Maka kita disunahkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya. Kemudian yang keempat, ketika melihat kejadian yang sangat dahsyat atau luar biasa, kita disunahkan untuk melafalkan Allahu Akbar, yaitu kalimat takbir. Kemudian yang kelima, dikumandangkan untuk melakukan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti azan, karena pada saat azan akan dikumandangkan lafal-lafal takbir, yaitu Allahu Akbar. Dan yang selanjutnya yaitu diucapkan ketika menghadapi masalah atau bahaya. Ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan ketika kita senantiasa bertakbir kepada Allah. Yang pertama, kita akan mendapat ketenangan hati dan pikiran, karena hati dan pikiran kita selalu tertuju pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jiwa dan raga terhindar dari perbuatan mungkar atau perbuatan tercela. Yang selanjutnya, dibukakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Selanjutnya, mendatangkan banyak pahala. Dan yang terakhir, memperkuat keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anak, sampai di sini terlebih dahulu untuk materi kita hari ini. Semoga bisa dipertemukan di pertemuan berikutnya dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.